Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, suara klakson mobil dan deru mesin sepeda motor memenuhi udara malam. Tapi di dalam ruang pernikahan mewah sebuah hotel bintang 5, hati Nadia berdegup kencang seperti badai yang akan datang. Saat imam mengucapkan kata-kata sakral, Nadia menatap calon suaminya, Rial, dengan mata yang kosong, sementara pikirannya melayang ke wajah seorang wanita lain, Sinta, cinta terlarang yang telah ia kubur dalam-dalam. Nadia merasa dunia berputar ketika Rial mengulurkan tangan untuk memasangkan cincin. Tapi tiba-tiba pintu ruangan terbuka dengan keras. Sinta berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan deras di luar, matanya penuh amarah dan air mata. "Berhenti. Nadia, kamu tidak bisa melakukan ini," seru Sinta, suaranya bergema di seluruh ruangan, membuat para tamu terkejut dan bergumam. Nadia membeku, jantungnya seperti terhenti. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan, pengkhianatan yang ia tak pernah bayangkan akan meledak di hari pernikahannya sendiri. Keluarga Nadia langsung bereaksi. Ayahnya, seorang pengusaha kaya yang konservatif, bangkit dari kursi dengan wajah merah padam. "Siapa kamu? Keluar dari sini," bentaknya pada Sinta. Ibu Nadia menangis, memegang lengan putrinya erat-erat, seolah takut Nadia akan hilang. Rial, calon suami yang tampan dan sukses, hanya bisa menatap Nadia dengan kebingungan dan kekecewaan. "Apa ini, Nadia? Siapa dia?" tanyanya, suaranya gemetar. Nadia merasa seperti ditelan bumi. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa Sinta bukan hanya teman, tapi seseorang yang membuat hatinya hidup, seseorang yang membuatnya meragukan segala norma yang diajarkan keluarganya sejak kecil. Flashback membawa Nadia kembali ke masa kuliah di Universitas Indonesia. Saat itu, ia bertemu Sinta di kelas sastra, di mana diskusi tentang puisi Chairil Anwar berubah menjadi obrolan malam panjang tentang mimpi dan ketakutan. Sinta, dengan rambut hitam panjang dan senyum yang hangat, adalah mahasiswa seni yang bebas dan penuh semangat. Nadia, anak tunggal dari keluarga Muslim taat, selalu merasa terkekang oleh harapan orang tuanya. Mereka ingin Nadia menikah dengan pria baik-baik, melanjutkan bisnis keluarga, dan hidup sesuai adat Jawa yang ketat. Tapi bersama Sinta, Nadia merasa bebas, cinta mereka tumbuh diam-diam, dari pelukan rahasia di kamar kos hingga janji setia di bawah pohon rindang kampus. Namun, tekanan mulai datang. Keluarga Nadia tahu ada yang salah ketika ia sering menolak lamaran. "Kamu harus menikah, Nadia. Umurmu sudah 25, jangan jadi perawan tua," kata ibunya berulang kali. Ayahnya bahkan mengancam akan memotong dukungan finansial jika Nadia tak patuh. Sinta, yang berasal dari keluarga sederhana di Bandung, juga menghadapi masalahnya sendiri. Saudara-saudaranya curiga dengan gaya hidupnya yang aneh. Mereka pernah bertengkar hebat ketika Sinta mengaku pada Nadia bahwa ia tak bisa hidup tanpa dia, tapi Nadia memilih mundur. "Kita tidak bisa begini terus, Sinta. Masyarakat tidak akan terima," kata Nadia saat itu, air mata mengalir. Kembali ke ruang pernikahan, kekacauan semakin menjadi. Para tamu mulai berbisik-bisik, kata-kata seperti lesbi dan aib keluarga terdengar samar. Sinta mendekat, mengabaikan tatapan marah ayah Nadia. "Nadia, ingat apa yang kita janjikan. Kamu bilang kamu mencintaiku," katanya dengan suara parau. Nadia menatap Sinta, hati terbelah. Ia tahu ini adalah pengkhianatan terbesar, bukan hanya pada Rial, tapi pada dirinya sendiri. "Rial menarik tangan Nadia, katakan padaku ini bohong," desaknya. Tapi Nadia tak bisa berbohong lagi. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Ma, Rial. Aku mencintai Sinta." Ruangan meledak dalam kegemparan. Ayah Nadia menampar meja, "Kamu gila. Ini dosa besar.
Ibu menangis histeris, saudara-saudara Rial mulai menghina Sinta. Sinta berdiri tegar, tapi matanya menunjukkan rasa sakit yang dalam. Nadia merasa seperti jatuh ke jurang, ia telah menghancurkan segalanya demi kebenaran hatinya. Malam itu, Nadia dan Sinta melarikan diri dari hotel, naik taksi menuju apartemen kecil Sinta di pinggiran Jakarta. Hujan deras mengguyur, seolah langit ikut menangis atas pilihan mereka. Di apartemen, mereka duduk diam, basah dan lelah. "Kenapa kamu datang, Sinta? Kamu tahu ini akan hancurkan semuanya," kata Nadia pelan. Sinta menatapnya, "Karena aku tak bisa biarkan kamu hidup dalam kebohongan. Tapi sekarang, apa yang akan kita lakukan?" Nadia tak tahu. Teleponnya berdering terus-menerus, panggilan dari keluarga, ancaman dari ayah. Mereka tahu, masyarakat Indonesia yang konservatif tak akan mudah menerima hubungan seperti ini. Hukum tak melarang, tapi norma sosial seperti pisau tajam yang siap menusuk. Pagi berikutnya, berita menyebar di media sosial. Skandal pernikahan, calon pengantin wanita mengaku lesbian, judul-judul berita online. Nadia dan Sinta menjadi sasaran bully online, komentar kebencian dari netizen yang tak kenal mereka. Keluarga Nadia memutuskan hubungan, ayahnya mengatakan Nadia bukan lagi anaknya. Sinta kehilangan pekerjaannya sebagai desainer grafis karena bosnya takut citra perusahaan rusak. Mereka terjebak dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Tapi di tengah itu, cinta mereka tumbuh lebih kuat. Mereka mulai merencanakan hidup baru, mungkin pindah ke Bali di mana komunitas lebih terbuka. Namun, konflik internal mulai muncul. Nadia merindukan keluarganya, merasa bersalah atas rasa sakit yang ia timbulkan. "Apakah ini benar, Sinta? Apakah cinta kita layak menghancurkan semua?" tanyanya suatu malam. Sinta memeluknya, "Cinta sejati selalu punya harga. Tapi kita harus kuat." Konflik pertama datang ketika saudara Sinta datang ke apartemen. Mereka marah, menuduh Nadia merusak adiknya. "Kamu bawa Sinta ke jalan sesat," kata Kak Sinta. Pertengkaran hebat terjadi, Sinta membela Nadia tapi akhirnya menangis. Nadia merasa seperti penyusup, mempertanyakan apakah ia pantas untuk Sinta. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Nadia dan Sinta hidup dalam ketakutan konstan, takut dikejar keluarga, takut dihakimi masyarakat. Mereka pindah ke sebuah rumah kecil di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, berharap menemukan kedamaian. Tapi bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Nadia sering terbangun tengah malam, bermimpi tentang ayahnya yang marah dan ibunya yang menangis. "Aku monster," gumamnya pada Sinta suatu pagi. Sinta berusaha menjadi penyokong, tapi ia juga punya luka sendiri. Sebagai anak bungsu dari keluarga sederhana, ia selalu merasa berbeda. Di sekolah, ia diejek karena tomboy, dan sekarang, pengakuan publik membuatnya kehilangan teman-teman lama. "Kadang aku bertanya kenapa aku seperti ini," katanya pada Nadia. Mereka berbicara panjang lebar tentang identitas mereka, tentang bagaimana masyarakat Indonesia melihat homoseksualitas sebagai penyimpangan, meski komunitas mulai bertumbuh di kota-kota besar. Suatu hari, Nadia mendapat pesan dari Rial. "Kita perlu bicara," tulisnya. Nadia ragu, tapi Sinta mendorongnya. "Hadapi masa lalumu, Nadia." Mereka bertemu di sebuah cafe di Bogor. Rial tampak lelah, matanya penuh rasa sakit. "Kenapa kamu bohongi aku? Aku pikir kita punya masa depan," katanya. Nadia menjelaskan semuanya, bagaimana ia mencoba menekan perasaannya demi norma sosial, tapi akhirnya tak bisa. "Maafkan aku, Rial. Aku tak ingin menyakitimu." Rial mengangguk, tapi ada amarah di matanya. "Kamu hancurkan hidupku juga. Keluargaku malu.
Pertemuan itu berakhir dengan Rial pergi, meninggalkan Nadia dengan rasa bersalah yang lebih dalam. Kembali ke rumah, Nadia bertengkar dengan Sinta. "Kenapa kamu suruh aku bertemu dia? Sekarang aku merasa lebih buruk," bentak Nadia. Sinta balas, "Karena kamu harus tutup bab itu. Jangan bawa masa lalu ke hubungan kita." Pertengkaran itu adalah yang pertama, tapi membuka luka lama. Nadia merasa Sinta terlalu egois, sementara Sinta merasa Nadia tak sepenuh hati. Tekanan sosial semakin berat. Di Bogor, tetangga mulai bergosip. "Mereka tinggal berdua, pasti ada yang aneh," kata seorang ibu rumah tangga. Nadia dan Sinta mulai menyembunyikan hubungan mereka, berpura-pura sebagai saudara. Tapi itu membuat mereka lelah. Sinta mulai mencari pekerjaan baru, tapi wawancara selalu gagal ketika masa lalunya terungkap. "Mereka tak mau ambil resiko," katanya frustrasi. Konflik memuncak ketika ayah Nadia datang ke Bogor. Ia melacak mereka melalui teman lama. "Pulanglah, Nadia. Kami makanmu jika kamu tinggalkan jalan sesat ini," katanya di depan pintu. Nadia menangis, "Ayah, ini bukan sesat. Ini aku yang sebenarnya." Ayahnya marah, "Ini pengaruh setan. Kamu bawa malu keluarga." Sinta mencoba campur, tapi ayah Nadia menghinanya. "Jauhi anakku, perempuan gila." Pertengkaran hebat terjadi, ayah Nadia pergi dengan ancaman akan melibatkan polisi jika Nadia tak pulang. Malam itu, Nadia dan Sinta duduk di teras, memandang hutan Bogor yang gelap. "Apakah kita salah, Sinta? Mungkin aku harus pulang," kata Nadia. Sinta memegang tangannya, "Tidak. Kita berjuang untuk ini. Tapi kita butuh rencana." Mereka memutuskan bergabung dengan komunitas LGB di Jakarta, mencari dukungan dari orang-orang yang paham. Di pertemuan pertama, mereka bertemu banyak cerita serupa, wanita yang diusir keluarga, yang kehilangan pekerjaan karena orientasi mereka. Itu memberi harapan, tapi juga realitas pahit. "Di Indonesia, kita harus sembunyi," kata seorang aktivis. Nadia mulai aktif, menulis blog anonim tentang pengalamannya, sementara Sinta kembali ke seni, melukis emosi mereka. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Sinta bertemu dengan seorang wanita lain di komunitas, Lina, yang lebih berani dan terbuka. Mereka sering berdiskusi, dan Nadia mulai curiga. "Kamu terlalu dekat dengannya," katanya suatu hari. Sinta membantah, "Kita hanya teman." Tapi ketegangan meningkat. Suatu malam, Nadia menemukan pesan di ponsel Sinta dari Lina, "Aku rindu kamu." Hati Nadia hancur. Ia konfrontasi Sinta, "Kamu khianati aku." Sinta menangis, "Itu hanya godaan. Aku stres dengan semua ini." Mereka bertengkar hebat, Nadia pergi keluar rumah, berjalan sendirian di hujan. Nadia berjalan tanpa tujuan di jalanan Bogor yang basah, pikirannya kacau. Pengkhianatan Sinta seperti pisau yang menusuk hati, membuatnya mempertanyakan segalanya. "Apakah ini karma atas apa yang aku lakukan pada Rial?" gumamnya. Ia duduk di bangku taman, menangis sendirian, merasa dunia runtuh. Jam-jam berlalu, dan akhirnya Sinta menemukannya, basah kuyup. "Makan aku, Nadia." "Aku tak bermaksud," katanya sambil memeluk. Nadia mendorongnya, "Kamu bilang cinta kita layak segalanya, tapi kamu goda orang lain." Mereka berdamai setelah bicara panjang, tapi retak mulai muncul. Kembali ke rumah, mereka mencoba memperbaiki hubungan. Nadia memutuskan mencari pekerjaan, meski sulit dengan stigma. Ia mendapat tawaran sebagai guru priat, tapi orang tua murid mundur ketika tahu masa lalunya. "Kami tak mau anak kami dipengaruhi," kata mereka. Nadia frustrasi, "Kenapa masyarakat begini? Kita tak bahayakan siapapun." Sinta juga berjuang.
Lukisannya tentang cinta terlarang mulai mendapat perhatian di galeri underground, tapi ancaman datang. Seorang kelompok konservatif mengirim pesan kebencian, bahkan mengancam akan datang ke pameran. Kita harus hati-hati, kata Sinta. Mereka memutuskan pindah lagi, kali ini ke Yogyakarta, di mana budaya lebih toleran. Di Yogyakarta, mereka menemukan kedamaian sementara. Nadia bergabung dengan Ngoyang mendukung Hakult, sementara Sinta membuka studio kecil. Tapi masa lalu kembali menghantui ketika ibu Nadia datang diam-diam. Aku rindu kamu, nak, katanya dengan air mata. Nadia terharu, ibu, ayah mana? Ibu menjawab, ayah masih marah, tapi aku ingin paham. Mereka bicara berjam-jam, ibu mendengar cerita Nadia tentang perjuangannya. Aku tak tahu kamu menderita begini, kata ibu. Tapi akhirnya, ibu pergi dengan janji akan coba bicara pada ayah. Harapan muncul, tapi konflik baru datang. Dingo, Nadia bertemu dengan aktivis radikal yang mendorong demonstrasi terbuka. Kita harus lawan diskriminasi, kata mereka. Nadia ragu, takut risiko. Sinta mendukung, ini kesempatan ubah masyarakat. Tapi Nadia takut kehilangan lebih banyak. Kita sudah kehilangan cukup, katanya. Puncaknya adalah demonstrasi di alun-alun Yogyakarta. Nadia dan Sinta ikut, memegang spanduk cinta tak kenal gender. Tapi kelompok kontra datang, melempar batu dan menghina. Kekacauan terjadi, polisi turun tangan. Sinta terluka ringan, Nadia panik. Ini terlalu berbahaya, seru Nadia. Di rumah sakit, mereka bertengkar lagi. Kamu takut selamanya, tanya Sinta. Nadia balas, aku takut kehilanganmu. Setelah itu, mereka renungkan pilihan. Nadia memutuskan hubungi Rial lagi, minta maaf secara tulus. Rial sudah move on, tapi berkata, aku harap kamu bahagia. Itu memberi penutupan bagi Nadia. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari Sinta. Lina muncul lagi, dan kali ini Sinta mengaku tergoda. Aku butuh ruang, kata Sinta. Nadia hancur setelah semua yang kita lalui. Sinta pergi sementara, tinggalkan Nadia sendirian. Nadia jatuh ke depresi, merenung tentang mautun moral. Apakah cinta sesama jenis salah? Atau masyarakat yang salah? Ia mulai baca buku tentang psikologi dan agama, mencari jawaban. Di Yogyakarta, ia bertemu ulama progresi yang bilang, agama ajarkan kasih sayang, bukan kebencian. Sinta kembali setelah seminggu, menyesal. Aku salah. Lina hanya pelarian. Mereka berdamai, tapi kepercayaan retak. Mereka putuskan terapi bersama, belajar komunikasi. Konflik keluarga memuncak ketika ayah Nadia datang ke Yogyakarta. Aku dengar dari ibumu. Aku mau bicara, katanya. Pertemuan tegang, ayah mendengar cerita Nadia. Aku tak paham, tapi aku tak mau kehilangan anakku, akhirnya katanya. Rekonsiliasi mulai, meski lambat. Dengan dukungan keluarga yang perlahan kembali, Nadia dan Sinta mulai membangun hidup baru. Ayah Nadia bahkan membantu secara finansial, meski masih ragu. Jangan publikasikan lagi, pesannya. Nadia setuju, fokus pada kebahagiaan pribadi. Mereka buka kai kecil di Yogyakarta, tempat aman bagi komunitas LGBT. Tapi masyarakat tak berhenti. Berita tentang mereka menyebar lagi, kali ini positif dari media progresi. Pasangan lesbian yang berjuang untuk cinta. Tapi itu undang kontroversi. Kelompok agama konservatif protes, mengatakan itu propaganda. Kai mereka dirusak, graffiti kebencian di dinding. Nadia marah, kenapa mereka tak biarkan kita hidup? Sinta tenang karena mereka takut perubahan. Mereka lapor polisi, tapi kasus mandek. Itu membuat Nadia mempertanyakan apakah Indonesia siap untuk mereka. Konflik internal kembali.
Nadia ingin anak, tapi itu mustahil secara alami. Adopsi, tanya Sinta. Tapi hukum Indonesia rumit untuk pasangan sejenis. Mereka debat panjang, Nadia merasa tidak lengkap. Mungkin aku salah pilih, katanya dalam amarah. Sinta terluka, kamu menyesal. Pertengkaran itu membawa mereka ke titik rendah. Sinta pergi ke Bandung, tinggal dengan keluarganya. Nadia sendirian lagi, merenung. Ia hubungi teman lama dari komunitas, dapat nasihat, cinta butuh pengorbanan, tapi jangan hilang diri sendiri. Sinta kembali, mereka bicara jujur. Aku mau anak juga, tapi kita bisa cari cara, kata Sinta. Mereka putuskan fokus pada karir dulu. Puncak drama datang ketika Rial muncul lagi. Ia datang ke Kai dengan berita, aku akan nikah, tapi aku ingin undang kamu sebagai teman. Nadia terkejut, tapi setuju. Di pernikahan Rial, Nadia bertemu keluarganya yang sudah makan. Itu momen penyembuhan. Tapi di sana, Nadia lihat Sinta berbicara intim dengan Lina yang kebetulan hadir. Kecemburuan meledak. Pulang, mereka bertengkar hebat. Kamu masih suka dia, tuduh Nadia. Sinta mengaku, ya, sedikit. Tapi aku pilih kamu. Nadia hancur, itu pengkhianatan. Mereka pisah sementara. Nadia kembali ke Jakarta, tinggal dengan ibunya. Ayah masih dingin, tapi ibu dukung. Ikuti hatimu, nak. Nadia renungkan pilihan, kembali ke Sinta atau mulai baru. Di Jakarta, Nadia dapat tawaran kerja bagus, tapi ia rindu Sinta. Telepon mereka penuh emosi. Kita butuh waktu, kata Sinta. Konflik akhir datang ketika kelompok anti ancam Kai. Sinta sendirian, Nadia kembali untuk bantu. Mereka hadapi bersama, polisi tangkap pelaku. Itu satukan mereka lagi. Mereka putuskan pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Di sana mereka bangun hidup, bergabung komunitas internasional. Tapi harga yang dibayar besar, kehilangan teman, karir, kedamaian. Nadia sering bertanya, apakah layak? Di Bali, angin laut menyapa mereka setiap pagi, seolah mencoba menyembuhkan luka lama. Nadia dan Sinta tinggal di ila kecil dekat pantai Ubud, jauh dari keramaian. Kai mereka di Yogyakarta dikelola teman, sementara di sini mereka fokus pada seni dan aktivisme online. Nadia menulis buku tentang perjuangan di Indonesia, anonim tentu saja, sementara Sinta melukis seri tentang cinta terlarang yang laris di galeri turis. Tapi damai itu rapuh. Berita dari Jakarta, ayah Nadia sakit. Ia kembali, Sinta ikut. Di rumah sakit, ayah memegang tangan Nadia, makan ayah, nak. Ayah salah. Rekonsiliasi penuh air mata, ayah akui takut kehilangan. Hidupmu pilihanmu, katanya lemah. Itu momen odah, membuat Nadia merasa utuh lagi. Kembali ke Bali, mereka rencanakan masa depan. Mungkin kita nikah di luar negeri, kata Sinta. Nadia tersenyum, satu hari nanti. Tapi realitas Indonesia menghantam, undang-undang anti disulkan di Br. Mereka ikut petisi online tapi takut. Konflik terakhir, Sinta dapat tawaran kerja di Singapura, tapi Nadia tak mau pindah. Keluargaku di sini sekarang, kata Nadia. Sinta marah, kita butuh kesempatan lebih baik. Pertengkaran hebat, hampir putus. Tapi mereka ingat perjuangan, berdamai. Akhirnya, mereka pilih tetap di Bali, bangun komunitas lokal. Hidup mereka penuh naik turun, tapi cinta bertahan. Melihat ke belakang, Nadia sadar setiap pilihan punya harga, pengkhianatan, kehilangan, tapi juga kebebasan dan cinta sejati. Apakah mencintai sesama jenis di masyarakat konservatif seperti Indonesia merupakan pilihan yang salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?